Hari ini King akan ajarkan cara mudah sebenarnya untuk menempatkan support dan resisten. Sebelumnya, jangan lupa kalian yang baru bergabung boleh banget untuk klik subscribe, likes, dan juga tinggalkan kolom komentar kalau kalian merasa video-video ini bermanfaat. Now, let's go to the topic. Oke, jadi begini. Dalam trade, kita itu melihat yang namanya candlestick, which is adalah area yang saat ini teman-teman bisa ngelihat, ya. Area garis merah, hijau, dan di sini itu kita sebut sebagai candlestick. Ya, apakah teman-teman bisa merubahnya? Bisa, teman-teman bisa ubah menjadi garis atau line, teman-teman bisa ubah dengan bentuknya area seperti ini, tapi umumnya para trader itu menggunakan candlestick. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang bisa kita lakukan dalam menganalisis si candlestick ini? Kalau teman-teman belajar, teman-teman search di luar sana, mungkin teman-teman akan ketemu yang namanya market structure. Dan apapun yang sudah terbentuk, ya, apapun yang sudah terbentuk di dalam sini semua, ya, di dalam ini, dan ini, itu adalah price action yang sebenarnya sudah menunjukkan kenyataan di lapangan. Jadi kalau ini sekarang King sedang tunjukkan pair dari USD CHF, ini adalah gambaran pergerakan harga, ya, dengan base USD, quote-nya si CHF, yang terjadi di real market. Artinya apa? Artinya ya ada perdagangan real yang mana kita bisa mendapatkan keuntungannya, baik itu dari posisi long untuk buy atau misalnya posisi short untuk sell. Walaupun kita memang tidak tidak langsung memperdagangkannya di pasar realnya, melainkan kita menerima ini dari broker kita. Jadi mereka mendapatkan data ini juga dari liquidity provider. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya mau dapatkan keuntungan dan gimana caranya saya bisa menghasilkan profit? Ya, bagaimana caranya saya bisa menghasilkan profit yang konsisten, atau nggak usah jauh sampai konsisten, tapi bagaimana sih cara menganalisis ini? Nah, salah satu cara analisis yang paling mudah sebenarnya adalah menggunakan support dan resisten. Oke, bagaimana sih cara analisis menggunakan support dan resisten itu? Jadi sebenarnya support dan resisten itu adalah sebuah key level, ya, key level di mana pada area tersebut, pada area tersebut terdapat kekuatan, baik itu sell order atau buy order, yang mempertahankan harga di pair tersebut untuk tidak pergi lebih tinggi atau lebih dalam, kayak gitu. Jadi umumnya misalnya kita resisten, berarti ada sell order yang kuat di sana, nanti itu berlanjut menjadi yang namanya order block dan lain sebagainya. Tapi King sekarang jelaskan tentang support dan resisten dulu. Nah, sekarang bagaimana cara kita trade dengan support dan resisten ini? Seperti namanya, support itu dia selalu berada di area bawahnya. Jadi kalau misalnya ingin membentuk yang namanya gini ya. Nah, ini adalah misalnya pergerakannya di sini, lalu gini lagi. Nah, ini adalah misalnya pergerakan harga. Lalu teman-teman berupaya untuk menentukan apakah ini support dan resisten. Pertama kita tahu support di mana, resisten di mana. Yang paling pertama adalah kita tahu dulu di mana area trade-nya atau harga sekarang. Harga sekarang kan berarti di sebelah sini. Berarti semua garis di bawah sini adalah area support. Begitu. Jadi support itu dia selalu di bawah harga saat ini. Dan ketika resisten, kan ini sebelumnya resisten yang sudah di break, itu juga berubah menjadi support. Jadi semisal di sini sebelumnya harga ada di sini, lalu ada di sini. Nah, ketika harga berada di sini, maka area di bawahnya adalah area support. Dan area di atasnya ini adalah area resisten, dan ini adalah yang kita sebut sebagai price range. Ya, otak ini adalah price range. Ini ada range harga yang teman-teman perdagangkan. Jadi kalau dia akan membuat konsolidasi, maka dia sebelumnya akan konsolidasi dulu sebelum nanti dia melanjutkan breakoutnya ke atas. Nah, saat ini kondisi ternyata dia sudah sampai paling atas, maka seluruh area di bawahnya itu dapat dianggap sebagai support. Lalu gimana caranya kalau kita ngelihat langsung di grafik? Dan bagaimana cara menentukan support dan resisten yang kuat? Dari King sendiri, umumnya King akan menggunakan time frame yang lebih besar. Dan di contoh ini mungkin King akan gunakan yang 4 jam aja, ya. Jadi membantu teman-teman membedakan. Untuk yang sebelumnya King hapus terlebih dahulu, ya.
Nah, di sini teman-teman akan ketemu beberapa area, ya, beberapa area yang nampaknya itu adalah area-area yang kuat. Kita ambil hanya dari sebelah sini aja, nggak usah terlalu jauh. Ya, kita ambil hanya dari sebelah sini saja. Di mana area pertama ketika harga itu tidak mampu untuk menembus kembali? Berarti di area ini. Bikin tarik garis sampai sini untuk membantu juga teman-teman melihatnya. Atau kita nggak usah tarik pakai gini deh, kita tariknya pakai garis sinar horizontal aja, jadi biar lurus. Satu. Lalu di mana lagi areanya? Nah, kita melihat pergerakan dari harganya. Ini kan sebenarnya dia mengalami penurunan ya. Dan kita bisa gambarkan aja sebenarnya. Jadi dia drop, naik di sini dan dia drop lagi. Nah, di sini ada satu area yang kita bisa nanti tetapkan. Di sini naik, di sini turun sampai bawah sini, naik, di sini drop, lalu dia naik, drop, naik sekali di sini. Berarti kita bisa ketemu lagi area di mana? Di sebelah sini, ya. Lalu dia drop, ada lagi area di sebelah sini. Ini adalah beberapa area resisten awalnya dulu ya. Kita membuat awalnya. Apakah ada lagi? Tentu ada. Di sebelah sini yang sebelumnya akhirnya dia nge-break ya. Jadi ini bisa King adjust sedikit agak di atas sini, jadi bisa nge-follow-nya sebenarnya yang sebelah sini. Oke, sekarang sudah ketemu beberapa area resistennya. Lalu di mana area supportnya? Nah, untuk harga saat ini kan kita trade-nya di sini ya. Ya, kita trade di sebelah sini. Maka ya area terbawahnya inilah adalah si supportnya. Begitu, King ganti warna menjadi warna hitam. Oke, sekarang dihapus. Nah, teman-teman akan melihat beberapa area resisten di atas dan sedikit area support. Bagaimana sih sebenarnya cara dapatkan support yang lebih banyak ya? Kita bisa ngambil dari yang area-area di belakangnya. Tapi ini hanya sebagai contoh ya, dan nanti teman-teman bisa implementasikan. Lalu kita ubah ke H1. Nah, ketika diubah ke H1, jelas ini time frame-nya semakin mengecil. Satu candle H4 itu berisikan 4 candle H1 ya, karena sesuai dengan nilainya. Nah, sekarang bagaimana cara kita trade dengan kondisi seperti ini? Maka cara kita trade dengan kondisi seperti ini adalah yang paling tepat atau yang paling oke untuk kita perdagangkan saat ini ialah dengan trade buy. Kenapa? Karena resistennya itu sangat amat jauh ya. Resistennya sangat amat jauh dan kita tuh jauh lebih dekat terhadap pergerakan si buy-nya. Kenapa seperti itu? Karena untuk price bisa bergerak itu dia perlu mengalami yang namanya retracement. Jadi misal dia mau kembali drop ke bawah, maka dia harus naik lagi ke atas. Sampai kapan dia akan melakukan seperti ini? Sampai dia nge-breakout area yang dianggap sebagai garis trend line-nya. Kalau misalnya King gambarkan garis trend line yang simple, mungkin garis trend line-nya bisa kita gambarkan sebatas ini. Ini kan sebenarnya kalau kita tarik garis trend line-nya, dia nge-break sudah di sini ya. Dan ini akan mengalami retest terlebih dahulu ke area bawah. Apakah ada possibility sampai dia melanjutkan lagi ke atasnya? Tentu ada possibilities agar dia melanjutkan lagi. Nah, jadi bagaimana sekarang? Hal yang paling tepat yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melaksanakan entry buy, ya, posisi pembelian dengan maksimal di sini untuk entry, targetnya yang paling atas. Apakah bisa diturunkan kembali? Bisa. Jadi depend sama kepentingan teman-teman. Sejauh ini, misal teman-teman entry untuk di 0.863, maka dia stop lossnya tuh di ini. Kalau misalnya ini kita bisa adjust ya, kita bisa adjust, dan seharusnya mengadjust di bawah sini adalah menggunakan support selanjutnya. So sekali lagi King akan kasih area support selanjutnya, which is kalau misalnya kita ngeliat dari zone ini, kita lihat satu di sini ada satu poin di sini, satu poin di sini dan di sini. Ini kita bisa tarik ya, kita bisa tarik bentuk kotak di sini ya. Nah, ini adalah area yang bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk kita jadikan stop loss-nya. Nah, berarti turun sampai sebawah itu. Dengan kondisi begini, teman-teman itu akan trade 1/178. Jadi kalau misalnya mau lebih rendah lagi atau misalnya mau dipertahankan 1/2-nya, jadi di zone seperti ini untuk 1/2 ya. Jadi kemungkinan loss sampai bawah dan kemungkinan profit balik ke resisten terdekat itu adalah 1/2 untuk risk dan rewardnya. Nanti tinggal disesuaikan saja, tapi penempatan support dan resistennya secara mendasar sudah benar seperti ini ya. Nanti bagaimana ke depannya? Nah, ke depannya teman-teman bisa
menggunakan support dan resisten ini untuk membantu teman-teman dalam menentukan area-area lain yang bisa memberikan probabilitas ya, potensi dan probabilitas yang tinggi untuk memberikan keuntungan gitu. Dan ditunggu lagi video-video nextnya, King akan jelaskan macam-macam dari support dan resistance, sehingga nanti teman-teman bisa lebih paham cara penggunaannya, cara menentukannya, support dan resistance mana yang kuat dan tidak, dan teman-teman bisa jauh lebih mendalami dalam trading forex. Kalau teman-teman suka video ini, teman-teman boleh like, boleh komentar, boleh share ke teman-teman yang lainnya, dan thank you for your time, and thank you for watching this video.